Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan dari tutorial Mayop UD Satria Jaya masuk ke entry bukti transaksi. Langsung saja kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya di persiapan, klik open, lalu pilih file UD Satria Jaya yang sudah kalian buat, klik open dan OK, pilih no. Nah, kalian akan langsung dibawa ke tampilan comment center. Sekarang silakan dibuka soal UD Satria Jaya masing-masing. Kita mulai dari dokumen 1 ya. Untuk dokumen 1 dan dokumen 2, dia adalah transaksi kas kecil, di mana kas kecilnya ini adalah metodenya tetap, jadi kedua transaksi tersebut tidak di jurnal. Di jurnalnya nanti pada saat pengisian kembali kas kecil di akhir bulan. Jadi untuk dokumen 1 dan 2 kita akan skip ya. Lanjut kita ke dokumen 3. Untuk dokumen 3 di situ ada bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur. Untuk penerimaan piutang, masuknya ke menu Sales, lalu Receive Payment. Customernya kita pilih, terimanya dari siapa? Di sini diterima dari toko Winda. Kita pilih toko Winda. Setelah pilih customer, silakan diganti ID-nya dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKM 12-1. Lalu tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2018 dan masukkan amount receive-nya. Amount receive adalah jumlah yang diterima. Jadi jumlah yang diterimanya adalah yang setelah diskon, yaitu 26.195.400. Nah, Mayop akan otomatis menghitung diskon dari piutang toko Winda. Jadi langsung saja kalian klik di kolom amount applied. Nah, setelah itu kalian enter sampai kalian dapatkan out of balance-nya 0. Setelah itu kalian record, lalu pilih print letter. Setelah itu kalian tutup, cancel. Kita lanjut ke dokumen 4. Di sini ada faktur pembelian. Untuk transaksi pembelian, masuknya ke menu purchase, lalu enter purchase. Nah, jangan lupa untuk teks inklusif di pojok kanan atas di unchecklist. Jadi jangan sampai teks inklusifnya terchecklist. Silakan kalian pilih nama suppliernya, di sini PT Jali Jali, dan masukkan nomor bukti transaksinya. Dan tanggalnya. Setelah itu, kalian klik di kolom bill dan masukkan berapa unit yang dibeli. Yang pertama 23 unit, barangnya adalah lemari arsip. Masukkan harganya. Untuk barang kedua 10 unit, yaitu meja kerja dengan harga 800.000. Terakhir 15 unit kursi kantor, harganya 700.000. Setelah itu kalian pastikan totalnya apakah sudah sama atau belum dengan yang di bukti transaksi. Kalau sudah sama, silakan di record. Silakan pilih no. Setelah itu kalian tutup lagi. Selanjutnya untuk dokumen 5 dan dokumen 6, ini merupakan satu transaksi yang sama,
yaitu transaksi retur pembelian. Untuk transaksi retur pembelian, kalian masuk ke menu purchase, lalu klik enter purchase. Setelah itu, pilih supplier yang akan diretur barangnya, yaitu PT Jali Jali. Masukkan nomor bukti transaksinya. Dan tanggalnya di sini sudah benar, 5 Desember 2018. Setelah itu kalian klik di kolom bill. Nah, bedanya dengan transaksi pembelian tadi adalah ketika terjadi retur, kuantitinya atau unitnya itu kalian minus. Jadi, tambahkan tanda minus, lalu masukkan kuantitinya. Di sini, kuantitinya 1. Barangnya adalah lemari. Nah, harganya otomatis keluar. Lalu, enter, masukkan barang kedua, meja kerja juga 1 unit. Enter lagi, masukkan barang ketiga, kursi kantor juga 1 unit. Nah, kalau sudah, pastikan jumlahnya benar dan bertanda minus ya kalau untuk retur. Setelah itu kalian record. Untuk retur ada tahapan selanjutnya, yaitu kalian klik register, lalu masukkan tanggalnya, tanggal 5 Desember 2018, enter. Kalian masuk ke tab Return and Debits. Nah, nanti akan keluar transaksi retur yang barusan kita masukin. Pilihannya ada 2, ada receive refund dan apply to purchase. Karena ini pembeliannya kredit, jadi kalian pilihnya apply to purchase. Silakan diklik dan ganti ID-nya. Masukkan tanggalnya. Setelah itu, diklik amount applied-nya, enter, dan discount-nya silakan dihapus. Nah, setelah itu pastikan out of balance-nya 0, lalu di record. Setelah itu kalian close. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 7, yaitu transaksi penjualan tunai. Untuk penjualan, baik tunai maupun kredit, akan masuk ke menu sales dan enter sales. Jangan lupa untuk tes inklusif di unchecklist. Silakan kalian pilih customer-nya. Untuk penjualan tunai kan tidak ada nama customer-nya, jadi silakan kalian tambahkan customer-nya dengan nama tunai dan card ID-nya melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu C003. Klik OK, lalu kalian pilih customer-nya tunai. Setelah itu kalian ganti terminnya. Caranya adalah kalian klik tanda panah di tulisan terms, lalu akan muncul pengaturan terminnya. Silakan kalian pilih COD dan OK. Setelah itu kalian masukkan nomor bukti transaksinya, NK12-1, dan masukkan tanggalnya. Setelah itu kalian masuk ke kolom ship. Kalau tadi kan kolom bill di purchase, kalau di sales namanya kolom ship. Tapi sama saja, ini untuk mengisi quantity. Kita isi 7 unit lemari arsip dengan harga 1.400.000. Lalu 5 unit meja
dengan harga 1.250.000. Nah, di sini ada jasa pengiriman. Untuk jasa pengiriman, kalian masukkan ke kolom freight. Jasa pengirimannya 200.000. Setelah itu dicek apakah total amount-nya sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, nah ini perbedaannya dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalau penjualan tunai, kolom paid today di sini harus diisi. Kalau penjualan kredit, transaksinya silakan langsung di-record saja. Jadi, karena ini penjualan tunai, silakan diisi paid today-nya sesuai dengan nilai transaksinya. Nah, setelah itu out of balance-nya. Nah, setelah itu balance due-nya akan berubah menjadi 0. Artinya tidak ada tagihan. Setelah itu kalian record. Lalu kalian tutup. Dokumen 8 selanjutnya transaksi bukti pengeluaran kas, yaitu pelunasan faktur. Untuk transaksi pembayaran hutang, masuknya ke menu purchase, lalu pilih pay bills. Nah, kalian pilih suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Legong. Setelah itu ganti nomor bukti transaksinya BKK 12-1, masukkan tanggalnya dan jumlah yang dibayar, yaitu 33 juta. Setelah itu diklik amount applied-nya dan enter. Setelah itu di record. Karena ini tidak ada diskon, jadi sudah sesuai ya total amount-nya sama amount applied-nya. Oke, transaksi selanjutnya dokumen 9. Di sini adalah transaksi penjualan. Jadi silakan masuk ke menu sales, lalu enter sales. Dipilih customer-nya. Di sini adalah toko Olivia. Masukkan nomor bukti transaksi. Dan masukkan tanggalnya. Setelah itu masuk ke kolom ship. Masukkan unit yang dibeli. Yang pertama adalah 5 unit lemari arsip, masukkan harganya. Barang kedua adalah 10 unit meja kerja. Lalu terakhir 5 unit kursi kantor. Setelah itu di sini ada freight collected, berarti masukkan ke kolom freight. Setelah itu kalian pastikan apakah total amount-nya sudah sama. Kalau sudah, silakan di record, lalu cancel. Transaksi selanjutnya dokumen 10 adalah bukti pengeluaran kas. Di sini ada pembayaran angsuran pinjaman. Untuk pengeluaran kas, selain pembayaran hutang, masuk ke menu banking, lalu spend money. Nah, kalian perhatikan dari atas ya. Di sini ada pay from account. Kita ganti dengan cash in bank. Lalu untuk teks inklusifnya jangan lupa di unchecklist. Setelah itu kalian masukkan check number-nya, yaitu nomor bukti transaksi BKK 12-2, masukkan tanggalnya 31 Desember 2018 dan masukkan amount-nya. Amount-nya adalah jumlah yang dibayar. Setelah itu kalian masukkan memonya, yaitu angsuran
pinjaman. Masukkan akunnya, bank loan, yaitu sebesar nilai angsuran 4.318.200. Lalu masukkan bunganya, yaitu interest expense. Setelah itu pastikan out of balance-nya 0 dan silakan di record. Transaksi selanjutnya dokumen 11, transaksi pengeluaran kas. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Masukkan nomor bukti transaksinya. Setelah itu tanggalnya sudah benar, masukkan amount-nya 2.150.000 dan memonya diisi pengisian kas kecil. Nah, transaksi ini akan berhubungan dengan dokumen 1 dan 2, yaitu transaksi yang di awal yang tadi kita lewati. Silakan dibuka kembali dokumen 1 dan 2. Yang dokumen 1 itu pembelian perlengkapan toko, jadi kita masukkan akunnya di sini supplies. Besarnya adalah 850.000. Lalu yang dokumen kedua adalah tagihan rekening air, telepon, listrik bulan November. Jadi kita pilih accrued expense. Nah, dia akan otomatis angkanya menyesuaikan. Jadi kalau sudah out of balance-nya 0, silakan di record. Selanjutnya transaksi terakhir dokumen 12, masih bukti pengeluaran kas dan masih di layout yang sama. Silakan dimasukkan nomor bukti transaksinya dan amount-nya, yaitu sebesar jumlah yang dibayar. Memonya kalian tulis gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan, akunnya adalah wage and salaries. Masukkan angka gaji pokoknya. Setelah itu ada potongan PPh pasal 21. Jadi kita masukkan akunnya income tax payable art 21. Setelah itu Mayop akan otomatis membaca angkanya, yaitu 222.000. Setelah itu silakan di record. Untuk entry bukti transaksi sudah selesai sampai dokumen 12. Selanjutnya silakan kalian cetak neraca saldo untuk mengerjakan jurnal penyesuaian. Caranya untuk cetak neraca saldo, klik reports, lalu pilih accounts dan pilih trial balance. Setelah itu display. Nah, yang kalian lihat adalah yang YTD ya. Ini angka neraca saldo 31 Desember 2018. Jadi silakan di print, send to PDF. Setelah itu klik save. Untuk mengerjakan jurnal penyesuaian, semuanya di entry di modul accounts, lalu pilih record journal entry. Nah, silakan masukkan nomor bukti transaksinya di sini dan masukkan tanggalnya 31 Desember 2018. Lalu setelah itu masukkan jurnalnya. Untuk record journal entry ini sama dengan jurnal umum. Jadi kalian masukkan akun yang didebit dan dikredit. Untuk AJP saya akan beri contoh satu transaksi saja ya. Untuk AJP silakan masuk ke menu account lalu pilih record journal entry.
Masukkan nomor bukti transaksinya BM12 strip 2, lalu masukkan tanggalnya 31 Desember 2018. Memonya adalah penyusutan. Untuk penyusutan, jurnalnya di debitnya ada depreciation expense, dan di kreditnya ada building, vehicle, dan equipment akum debt. Jadi dipilih yang akum debt building terlebih dahulu, masukkan ke sebelah kredit, yaitu 937.500, lalu akum debt vehicle dikredit juga 1.500.000. Lalu yang terakhir akum debt equipment sebesar 750.000. Setelah itu kalian klik kolom debit di depreciation expense. Dia akan otomatis menjumlahkan dari ketiga aset tetap yang kita masukkan. Setelah itu klik enter dan record, lalu tutup.